Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Ayam yang kumakan ternyata anakku. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pengalaman salah satu narasumber. Sebut saja namanya Pak Yanto. Ini kisah tentang Pak Yanto yang dulu sewaktu dirinya datang ke tempat dukun untuk melakukan ritual. Pak Yanto disajikan dengan berbagai macam daging, mulai dari daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Waktu itu Pak Yanto disuruh memilih salah satu di antara makanan yang disajikan itu. Tanpa pikir panjang pun, Pak Yanto memilih ayam panggang. Tapi di balik ketiga hal tersebut, ternyata ada cerita duka setelah Pak Yanto memilih salah satunya. Dan salah satu keluarganya itu meninggal dunia. Nah, waktu itu, Pak Yanto menyantap ayam panggang yang disajikan dukun. Pak Yanto yang tidak tahu menahu di balik sajian itu tidak berpikir aneh-aneh. Namun akibat dari Pak Yanto yang memakan daging ayam itu, anak pertamanya ini meninggal dunia. Nah, awal ceritanya, Pak Yanto yang hidup di desa dengan sederhana, bekerja sebagai tukang bengkel sepeda. Penghasilan setiap harinya pun tidak menentu. Sementara istrinya berjualan gorengan di depan rumahnya. Keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar sekolah kedua anaknya. Ada satu waktu di mana Pak Yanto ini sudah lelah dengan hidup serba pas-pasan. Makanan yang disantap setiap harinya hanya tempe tahu terus-menerus. Nah, Pak Yanto ini nekat pergi ke salah satu desa, di mana desa itu terdapat salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Yanto mendatangi dukun itu dan meminta saran agar hidupnya ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Dukun yang memang sudah terkenal dengan hal-hal gaib, Pak Yanto disarankan untuk melakukan pesugihan. Pikiran yang sudah tidak jernih lagi dan sudah buntu. Akhirnya Pak Yanto mengiyakan apa yang disarankan oleh dukun. Hampir 14 hari, Pak Yanto melakukan ritual. Dan selesainya ritual itu, Pak Yanto disajikan dengan 3 sajian. Di antaranya ada daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Pak Yanto harus memilih salah satu di antara 3 sajian itu. Tanpa berpikir lama, akhirnya Pak Yanto memilih ayam panggang yang disajikan itu dan disuruh untuk menyantapnya. Rasa ayam yang begitu enak, lezat dagingnya sangat empuk, sampai membuat dirinya kekenyangan. Setelah ritual itu selesai, Pak Yanto kembali ke rumah. Nah, sebelum sampai rumah, Pak Yanto melihat para warga yang berkerumun di depan rumahnya. "Loh, ada apa, Bu? Kenapa pada ngumpul di rumah saya?" "Itu, Pak, anak sampean meninggal dunia," seru salah satu warga. Sontak saja Pak Yanto kaget, tidak menyangka anak pertamanya meninggal dunia. Dari cerita istrinya Pak Yanto, sore hari anak itu masih baik-baik saja, masih main-main dengan teman-temannya, masih lari-larian. Tapi malam harinya dia teriak-teriak kesakitan. Tolong, tolong, jangan sakiti aku. Ini sakit, tolong, sakit." Terus-menerus menjerit, menangis dengan derayan air mata. Sampai tetangganya ini berdatangan menanyakan tentang kondisi anaknya Pak Yanto yang terus-menerus berteriak. Dan saat sudah tenang, tidak lagi menangis dan teriak, ternyata anaknya ini meninggal dunia.
tanpa sebab yang jelas tiba-tiba meninggal dunia. Kira-kira jam 11.30 malam, Pak Yanto mendapati kondisi anaknya yang sudah terbaring tak bernyawa lagi. Namun di lehernya ini seperti ada bekas luka, seperti orang yang tersangkut senar. Seketika juga Pak Yanto teringat dengan ayam panggang yang dimakannya. Apa ada hubungannya ayam itu dengan meninggalnya anakku? Dalam dirinya Pak Yanto sangat yakin kalau ayam panggang yang dimakan setelah ritual pesugihan itu adalah daging anaknya sendiri. Tapi apapun itu semua sudah terlambat, karena tidak mungkin juga Pak Yanto membatalkan ritualnya. Pak Yanto memberikan hak itu tanpa bilang sama istrinya kalau dia melakukan ritual pesugihan. Singkat ceritanya, setelah jenazah anaknya dimakamkan, Pak Yanto mendapatkan saran dari dukun agar ritual pesugihannya ini berjalan lancar. Pak Yanto harus mempunyai usaha. Usaha sekecil apapun akan sangat membantu. Pak Yanto yang waktu itu memang mempunyai keinginan ingin membuka bengkel sepeda. Akhirnya dirinya nekat membuka usaha tersebut, walaupun hanya bermodalkan pompa angin biasa dan bermodal keahliannya. Tapi waktu itu kurang lebihnya hampir 1 minggu. Para warga banyak yang datang untuk meminta bantuan Pak Yanto untuk memperbaiki sepedanya. Dalam kurun waktu 1 bulan, usaha bengkel sepedanya Pak Yanto menjadi terkenal di lingkungan tempat tinggalnya, yang tadinya hanya bermodalkan pompa dan tambal ban saja. Semuanya bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Segala keperluan bengkelnya sudah terpenuhi. Sampai 3 bulan setelah melakukan ritual pesugihan itu, usahanya berubah menjadi usaha yang besar. Waktu itu para tetangganya sama sekali tidak mengira kalau kesuksesannya Pak Yanto itu ada yang bantu dalam wujud perewangan seperti pesugihan. Mereka mengira kalau hal itu wajar. Banyak sekali orang-orang yang datang, entah itu memperbaiki sepeda, membeli ban, ataupun menambal ban yang bocor. Sampai usahanya Pak Yanto ini sangat meningkat pesat. Rumah bisa direnovasi, istrinya dibelikan motor, hidup dengan kemewahan, bergelimangan harta, segala kebutuhan tercukupi. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, memang dirasa sangat berubah hidupnya. Pak Yanto pun sadar kalau semua itu karena ritual yang dilakukan secara rutin setiap bulan di 1 malam tertentu. Setiap bulannya dia datang ke tempat dukun untuk melakukan ritual bertapa dengan berbagai macam sesaji sampai 1 minggu lamanya. Nah, saat melakukan ritual kesekian kalinya, Pak Yanto ini menanyakan tentang tumbal pesugihannya. Apakah di tahun berikutnya akan ada orang yang meninggal, dan yang ditumbalkan apa dari keluargaku lagi? Kamu tidak usah khawatir soal orang yang akan ditumbalkan atau orang yang akan diambil oleh perewanganmu. Kamu tidak usah cari atau repot-repot. Biarkan perewanganmu itu yang mencari sendiri siapa yang akan ditumbalkan. Pak Yanto yang mendengar apa yang disampaikan dukun akhirnya mengiyakan saja. Setiap hari Pak Yanto membuka bengkelnya. Tidak berselang lama setelah hampir 2 tahun lebih, orang tuanya meninggal dunia yang usianya sudah hampir 70 tahun. Kematian orang tuanya hanya berjarak 1 tahun dengan kematian anaknya yang pertama. Pak Yanto sendiri tidak mengira kalau perewangannya ini akan mengambil nyawa kedua orang tuanya. Setelah 2 tahun, Pak Yanto menjadi orang sukses dengan anak pertamanya yang meninggal dunia. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Pada tahun keempat, Pak Yanto harus menyerahkan tumbal secara bersamaan, yaitu anak dan istrinya yang harus menjadi tumbal pesugihannya. Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, segala-galanya sudah mau dibeli. Dengan usaha bengkel yang dulunya itu tidak seberapa, selama 4 tahun itu luar biasa hasilnya.
Namun keadaan rumah yang dulunya nyaman untuk ditinggali dirinya bersama anak dan istrinya. Tapi semenjak direnovasi dengan uang hasil pesugihan, suasana rumahnya itu tidak nyaman untuk ditinggali. Saat masuk ke dalam rumah, hawa panas itu langsung menyambutnya. Saat tidur pun bukan kenyamanan yang dirasakan, tapi kegelisahan. Setiap malam, tubuh yang butuh istirahat, tapi matanya ini tidak bisa dipejamkan. Bukan hanya dirinya saja yang merasakan itu, anak dan istrinya lebih dari itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam tinggi besar seakan-akan tepat di depan wajahnya. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi semenjak rumah itu direnovasi, setiap malamnya seakan-akan hidupnya ini tidak tenang. Berbeda sekali dengan dulu, saat tinggal di rumah yang sederhana, ketika Pak Yanto itu bekerja sebagai kuli. Tapi dengan keadaan rumah yang besar, rumah yang dipenuhi dengan aksesoris dinding yang mahal, dan sebagainya itu tidak membuat istri dan anaknya nyaman. Setelah mengetahui suaminya setiap 1 bulan sekali tidak ada di bengkel dan tidak pulang ke rumah, dengan keadaan rumah yang tidak membuatnya nyaman, istrinya Pak Yanto ini menaruh curiga dengan perilaku Pak Yanto yang setiap bulannya pasti pergi selama 1 minggu. Istrinya Pak Yanto pun menyuruh orang untuk menyelidiki, mengintai setiap kemanapun Pak Yanto pergi, terutama saat Pak Yanto pergi selama 1 minggu di setiap bulannya. Setelah diselidiki oleh orang suruhannya, istrinya Pak Yanto ini mendapatkan informasi dari orang suruhannya yang tidak cuma sekali, yang sudah beberapa kali melihat dan menyaksikan langsung apa yang Pak Yanto lakukan di suatu tempat yang jauh dari desa. Dan di tempat itu Pak Yanto sedang bertapa dan ditemui oleh seorang kakek tua berjubah hitam. Saat Pak Yanto ini pulang ke rumah, langsung saja dicecar istrinya dengan berbagai pertanyaan. "Kamu dari mana saja selama 1 minggu? Tidak pamitan sama sekali. Bahkan setiap bulannya kamu pasti pergi dalam kurun waktu 1 minggu." Pak Yanto yang baru saja sampai di depan pintu sudah dihadang oleh istrinya dengan berbagai pertanyaan. "Maaf Bu, Bapak pergi kan karena kerja." "Alah, kerja kok bertapa?" Sontak saja muka Pak Yanto langsung berubah, terkejut dan bingung dari mana istrinya tahu. "Kalau saya tahu kamu melakukan kayak gini dengan anak pertama kita dijadikan tumbal, orang tuamu juga dijadikan tumbal, berikutnya siapa lagi yang akan dijadikan tumbal?" Sontak saja Pak Yanto kaget. "Ini benar, istriku tahu aku melakukan pesugihan," ujarnya dalam hati. "Saya melakukan ini hanya untuk kelancaran usaha bengkelnya saya saja, bukan untuk apa-apa." "Alah, jujur aja," kata orang yang kusuruh. "Sampean itu langsung berurusan dengan orang yang berpakaian hitam dan mengatakan kalau saya dan anakku yang akan menjadi korban selanjutnya, dan kamu pun bertapa." Terbongkar sudah rahasia yang Pak Yanto simpan rapat-rapat selama ini. Mulai saat ini, sebelum saya dan anak saya meninggal, saya akan pergi dari rumah ini. Pak Yanto yang mendengar perkataan istrinya semakin kelimpungan. "Apapun yang kau miliki, aku tidak butuh. Aku butuh kedamaian. Kalau kau mau aku dan anak-anak masih di sini, kamu tinggalkan ritual itu. Jika tidak, saya dan anak-anak akan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga." 2 pilihan yang dilontarkan istrinya. Jika ingin kekayaan semakin luar biasa, dirinya tetap melakukan ritual pesugihan dan akan ditinggalkan oleh istri dan anaknya, atau ikut istrinya tapi sudah tidak melakukan ritual pesugihan lagi. Tapi karena kasih sayang seorang istri dan juga anak-anaknya yang sudah bersama-sama di keadaan susah sampai sekarang, rasanya berat jika harus ditinggalkan mereka. Anak-anak yang dibesarkan sama istrinya termasuk juga Pak Yanto
yang sudah hidup bersama selama puluhan tahun membuat hatinya Pak Yanto akhirnya luluh. Pak Yanto yakin untuk memutuskan ritualnya dan tidak mendatangi dukun pesugihan lagi. Singkat ceritanya, setelah beberapa kali Pak Yanto tidak datang ke dukun pesugihan, usaha bengkelnya ini terjadi musibah kebakaran hebat yang membuat bengkelnya ludes terbakar tanpa sisa. Padahal Pak Yanto belum sepenuhnya tobat, hanya meninggalkan ritual yang setiap bulannya dilakukan. Setelah kejadian itu, Pak Yanto seperti orang gila. Dia bingung harus bagaimana. Usahanya mulai dari mana lagi, sementara semua perabotan dan alat-alat tidak satu pun tersisa. Nah, Pak Yanto punya ide lain. Dia jual semua aset-aset tanahnya untuk membuat bengkel lagi. Tapi baru beberapa bulan minggu buka, lagi dan lagi musibah itu selalu datang yang membuat bengkel itu tidak laku sama sekali. Ini efek atau dampak Pak Yanto yang sudah tidak melakukan ritual di dukun pesugihan. Istrinya waktu itu melihat kondisi suaminya, yaitu Pak Yanto, yang menurut istrinya itu seperti orang yang kebingungan. Istrinya ini mengajak suaminya, yaitu Pak Yanto, untuk ke salah satu kiai setempat agar diberikan bimbingan. Tapi waktu pertama kali diajak, Pak Yanto itu menolak dan menolak, tidak mau diajak. Tapi kalahnya Pak Yanto itu dari bujukan kedua anaknya agar Pak Yanto itu benar-benar mau. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir setengah bulan dibujuk oleh istrinya, dirayu oleh anaknya, akhirnya Pak Yanto kalah juga dan luluh juga, yang membuat Pak Yanto akhirnya mau diajak ke tempat Pak Kiai. Nah, di tempat Pak Kiai itu, Pak Yanto mulai diruqyah, mencari tahu tentang apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya, tentang ritual, tentang pesugihan, dan apa saja yang membuat jiwanya itu seperti terbelenggu dengan duniawi. Setelah hampir kurang lebih 10 hari di tempat Pak Kiai, yang setiap hari mondar-mandir, bolak-balik, dengan tujuan utamanya ya agar Pak Yanto itu benar-benar terbebas dari jin yang sudah membantu dirinya menjadi orang yang kaya raya. Sampai akhirnya Pak Yanto mengakui kalau Pak Yanto selama ini sukses dalam usahanya itu bukan semata-mata karena keahlian dan kepintarannya dalam mengolah usaha di bengkel sepeda, tapi semua itu karena dibantu oleh perewangan lewat ritual-ritual yang dilakukan di dukun pesugihan setiap bulannya. Dan akhirnya istrinya tahu kalau Pak Yanto yang tujuannya buka bengkel sepeda ya tak lain untuk mengangkat derajat istri dan anaknya. Sampai dia waktu itu ritual pertama makan daging ayam dan sama sekali tidak berpikiran kalau yang menjadi korban itu adalah anak pertamanya. Pak Yanto yang meminta pertolongan agar dibantu bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya dia meminta ampunan dosa-dosanya. Diberikan petunjuk selama 1 bulan lebih. Setelah diruqyah, kondisi Pak Yanto yang sudah lebih baik, dan alhamdulillah setelah melewati bimbingan dan tahap demi tahap proses penyembuhan, ternyata pengaruh-pengaruh gaib, jin atau setan atau iblis bersarang di tubuhnya, yang memang dengan sengaja mereka menempel dan mengikat Pak Yanto agar menjadi pengikutnya. Tapi berkat bantuan dari Pak Kiai, Pak Yanto bisa terlepas dari pengaruh gaib itu. Istri, anaknya, dan juga Pak Yanto bisa selamat, tapi dengan keadaan yang berubah menjadi seperti sedia kala. Usaha bengkelnya yang sudah hancur, semua aset-aset berharganya pun hanya tersisa sedikit. Semua itu berawal dari Pak Yanto yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Tapi karena salah jalan dan Pak Yanto tidak tahu menahu kalau anak pertamanya yang dijadikan tumbal, kedua orang tuanya dijadikan tumbal juga. Pak Yanto sama sekali tidak tahu kalau mereka semua itu
adalah perantara kesuksesan bengkel sepedanya. Setelah Pak Yanto ini menjadi orang yang benar-benar sudah tobat, orang-orang yang lebih baik dalam ibadah dan dalam hal-hal yang menurut agama itu lebih baik, Pak Yanto ikhlas kalau aset-aset yang tersisa itu untuk anak yatim, yang tujuan utamanya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya atas apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ini kisah Pak Yanto yang tidak tahu menahu kalau ternyata daging yang dimakan itu adalah daging anak pertamanya yang menjadi korban pesugihan, dan bukan anaknya saja, tapi kedua orang tuanya juga menjadi korban dan hampir saja merengkuh nyawa anak dan istrinya. Sekarang Pak Yanto beserta anak dan istrinya hidup dengan kedamaian, kesederhanaan, tidak lagi mencari sesuatu yang praktis yang nantinya menjerumuskan dirinya sendiri. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Ayam yang Kumakan Ternyata Anakku. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.